Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Tadi ada satu pertanyaan Eliza untuk Pak Nukman ya. Iya, ini saya masih mau nanya. Karena tadi terkait dengan keduanya soalnya sepakat bahwa kalau biasanya pemerintah membuat website ini abal-abal katanya ya kan. Dari segi tata kelola dari begitu tata kelola ya. Nah ini kenapa sih kalau Pak Nukman sendiri melihat bahwa kenapa ini biasanya dari tata kelola bisa dikatakan bahwa abal-abal atau tidak serius dalam. Terlihat dari apanya indikatornya? Ya, ini bukan pemerintah sekarang aja ya. Dari dulu begitu. Jadi pemerintah itu tidak paham bahwa internet itu berkembang terus, masyarakat berkembang terus, cara mereka mendapatkan informasi berkembang terus, cara mereka berkomunikasi di internet berkembang terus. Tapi pemerintah itu jalan tepat. Bikin web ya sesuai dengan budget aja. Ya, sesuai dengan budget, sesuai dengan deskripsi. Jadi dia nggak berani keluar dari itu. Padahal di luar udah berubah total. Harusnya planning itu berubah karena masyarakat udah berubah. Nah mereka nggak berani. Akibatnya selalu yang di planning tahun lalu dieksekusi sekarang itu udah ketinggalan zaman. Berdasarkan proyek mungkin ya Pak ya? Berdasarkan proyek, dan itu harus habis, duitnya harus habis tahun ini. Sehingga kebanyakan proyek pembuatan web itu hanya untuk pengembangan aja. Nggak ada yang namanya untuk maintenance, nggak ada namanya untuk memperbaiki webnya secara berkala. Padahal web itu kan bukan barang mati kayak company profile. Web itu makhluk hidup. Harus terus dia harus diupdate. Bukannya kontennya diupdate. Ada interaksi tapi juga di dalamnya. Diupdate. Komunikasinya juga harus interaktif. Bukan hanya interaktif one to one, tapi one to many ya kan? One to many, apalagi sekarang era media sosial. Makanya dibanding swasta, webnya government hampir semuanya itu nggak karuan, kecuali KPK. Oke, kecuali KPK. Kecuali KPK yang KPK menjadi satu-satunya kemudian menjadi aktif begitu ya Pak? KPK itu dari 2 tahun terakhir selalu menjadi juara web terbaik pemerintah. Oke, baik. Nah ini kan kita balik lagi, karena dikatakan bahwa web ini juga menjadi salah satu bentuk atau pencitraan juga kan berarti ya Pak Gun-Gun ya kita lihat. Nah kalau misalnya web aja udah jelek, ini berarti tidak menunjukkan, maksudnya jelek dalam arti kata tidak serius di sini. Ini apakah memang terlihat juga bahwa ketidakseriusan dari pemerintah sendiri untuk melakukan sebuah atau menunjukkan hasil kerjanya? Tadi kata Pak Gun-Gun kan ini masalah juga reputasi aktor politik begitu ya? Itu saya setuju bahwa sebenarnya bukan soal citra aja, tapi ini soal reputasi. Bagaimana eksistensi pemerintah, saya pikir bukan hanya di Indonesia, di hampir seluruh negara demokrasi, kan terbuka ya. Salah satu penguatan itu adalah proses interaksi dengan masyarakat. Selain media mainstream, ada website. Dan website itu sekarang kan tidak lagi satu arah komunikasinya, melainkan interaksional. Karena prosesnya interaksional, maka tentu dia harus menggandeng media-media sosial. Itu kemudian akan menjadikan website pemerintah itu sangat interaktif dan multimedia. Sehingga kemudian juga orang bisa mengakses multikanal. Oleh karena butuhnya proses interaktif itu, maka kontennya dan treatment dalam proses memberi pesan itu kan juga harus bagus. Kalau enggak maka akan linear lagi. Padahal harusnya kan reciprocal. One way communication ya. Oke, Pak Gun-Gun, tadi Anda bilang bahwa ini juga akan merusak reputasi si aktor politik. Aktor politik yang mana? Bu Puan kah atau Pak Jokowi kah sebagai atasannya Bu Puan? Tentu ini langsung dengan koordinator PMK. Ya. Terlalu kecil Pak Jokowi kemudian mengurusi sebuah web kan, dan isunya juga terlalu kecil sebenarnya. Tapi kalau itu merusak reputasi Mbak Puan, iya. Karena bagaimanapun kan web itu menjadi pewajahan dari PMK. Oke, meskipun kerja PMK itu bukan soal web aja, ini kan hanya partikel kecil, tapi proses yang kemudian tadi media exposure yang luar biasa, itu kemudian efek dominonya juga luar biasa dalam konteks opini publik. Opini publiknya negatif. Revolusi mental jadi bahan ejekan nanti di sosial media ya. Jadi mental itu tadi mungkin. Sampai hari ini masih jadi bahan ejekan. Kan di pembukaan Mas Ade tadi juga nyinyir kan? Ini juga salah satu ya jangan. Oke, baik, kita ada suara rakyat, ada penelpon dari Mas Adi dari Jakarta. Selamat siang Mas Adi. Iya, siang. Halo. Ya, silakan dengan komentar Anda Mas Adi. Ya, saya mau ini memang benar yang dikatakan Pak Lukman tadi, itu revolusi mental ya memang bukan cuma diajak ke masyarakat, tapi di dalam internal pemerintahan juga memang harus revolusi mental. Ini revolusi mental ini sebenarnya kalau
yang bikin mungkin harus Setnek, Setkap atau apa, bukan cuma dikoordinir oleh PMK. Dan ini ironis kan, PMK kan cuma di sebelahnya Kemenkominfo ya. Jadi saya rasa pasti ada koordinasi, tapi didukung sama Kemenkominfo aja begitu, satu hari langsung jebol ya. Mungkin ya mungkin bisa join ke yang seperti Pak Luman tadi, Facebook ya, maksudnya Facebook kan juga ada Facebook for business, Facebook for government gitu, jadi bisa disupport dulu dari sana. Jadi kalau orang mau hack kan harus lewatin Facebook dulu atau Google Business, Google Corporate atau Google Government gitu. Jadi nebeng dulu aja atau dibikin backupnya ke sana. Jadi kalau yang utamanya Dogo.id-nya jebol, otomatis link ke sana gitu. Jadi ya memang ini buang-buang pulsa atau buang-buang budget gitu loh. Buang-buang budget ya Pak ya? Dan ini iya, jadi kenapa ada dari PMK, harusnya kan dari Setnek atau dari apa gitu. Soalnya revolusi mental kan bukan program PMK kan. Oke. Mas Adi, Anda sendiri sebagai masyarakat yang menyaksikan atau melihat fenomena ini, apakah kemudian citra dari atau reputasi dari pemerintah terutama di kementerian terkait menjadi jelek begitu di hadapan Mas Adi atau bagaimana menurut Anda? Iya, memang benar. Ini dari dulu memang seperti Pak Luman tadi bilang, memang ini dari dulu memang bukan hanya dari sisi website, tapi dari sisi cara kerja PNS umumnya atau pegawai pemerintah umumnya kan memang memble gitu kan. Jadi ya website cuma salah satu dari berbagai aspek ini pemerintah Indonesia lah ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Adi. Nah, kita juga udah generasi ketiga nih Pak Gun-Gun, karena kita bisa interaktif dengan masyarakat. Nah, ini maksudnya iya, katanya ini kok kenapa gak di backup dulu di Facebook atau mungkin atau ada join kerjasama, tidak hanya atau kalau enggak mungkin bikin saja. Facebook aja dulu. Itu kan dengan asumsi itu dihack. Iya. Sebenarnya kalau melihat itu ditaruh di Cloudflare, itu kemungkinan dihacknya kecil banget. Karena web servernya nggak kelihatan. Jadi kalaupun ada yang hack, itu jago banget yang hack. Tapi itu kemungkinannya kecil. Masuk gini, itu kelihatannya memang pertama kali mati karena diserbu banyak orang yang pengen tahu. Kedua, aku ada dugaan justru begini. Ini jangan-jangan lagi membuat website baru yang beda dengan sebelumnya. Karena sebelumnya itu persis websitenya Obama. Dan diketahui banyak orang, ini jiplak ini gitu. Atau ini jadi masalah? Ketika misalnya jiplak lalu kemudian ya sebenarnya nggak masalah. Jiplak juga nggak apa-apa. Kan beda, kontennya beda. Kan fiturnya mungkin sama. Tapi kemungkinan gara-gara itu bisa jadi mereka sekarang lagi sibuk merubah beberapa hal. Karena kalau dihack nggak mungkin selama ini. Jadi sama administratornya kemudian dirubah dulu begitu ya? Bisa nggak sih menggunakan kata hack itu sebagai menutupi bahwa sebenarnya belum jadi webnya ataupun masih ada ya bisa aja perusian. pakai itu, tapi kan bisa diteliti nanti. Ini dihack apa enggak? Karena kalau dihack, kata hack itu lebih keren dibandingkan kalau belum siap. Tapi kalau dia nipu kan percuma. Karena ketahuan dihack apa enggak. Karena dia naruhnya pakai Cloudflare, Cloudflare itu udah anti hack. Boleh dikata begitu. Jadi kalau Anda sebagai pakar telematika bilang bahwa ini bukan dihack begitu ya? Bukan dihack. Kecil kemungkinan dihack. Nanti kita akan bahas juga sebetulnya media-media alternatif lainnya yang bisa digunakan oleh pemerintah di luar website tentunya untuk kemudian melakukan komunikasi politiknya begitu ya. Terutama terkait dengan membangun revolusi mental ini akan seperti apa. Kami akan kembali pemirsa Lunch Talk sesaat lagi.